bareng gue Chris Ryan di Chris Ryan TV. Ya, hari ini gue udah janjian sama Arbani ke coffee shopnya dia di Karangtengah, daerah Jakarta Selatan. Gue bakal nge-review mobil kesayangan city car-nya doi, Rusty RD Sportivo. Nah, sebelum jalan ke sana, gue akan sedikit nge-review stok yang ada di garasi go.id. Hari ini gue mengendarai Mercedes-Benz C200 CBU tahun 2014. Seperti apa fitur-fiturnya, nanti sambil jalan gue jelasin ya. Oke, yuk kita jalan sekarang. Oke guys, kita lagi OTW ke coffee shopnya Arbani di Karangtengah, Jakarta Selatan. Dan gue mau review sedikit stok yang ada di garasi go.id. Hari ini gue mengendarai C200 CBU 2014 Mercedes-Benz. Ini salah satu stok dari garasi go.id. Apa sih CBU, apa sih CKD? Gue mau jelasin dulu. Kalau CBU itu namanya Complete Build Mode, yang artinya mobil diimpor langsung dari Jerman, dari luar negeri. Kalau CKD itu apa? Complete Knockdown, yang artinya mobil itu dirakit di Indonesia. Jadi mesinnya semua dari luar, tapi dirakitnya di Indonesia. Biasanya pabriknya itu ada di Bogor guys. Dan kemarin udah sempat nge-review barang Ajun ya. Perbedaan antara C200 dan CLA terlihat jelas ya. Kalau di interior kalian bisa lihat begini guys, interiornya memang lebih bagus sih C200 dibandingin CLA menurut gue, karena interiornya terasa lebih elegan di sini berbeda. Oke. Dan untuk CLA dan C200 juga perbandingannya ada di capacity engine-nya guys. Kalau di CLA itu dia mempunyai cc 1600, kalau ini dia 2000 cc. Otomatis horsepower-nya dia lebih bagus, lebih bertenaga. C200 W205 ini mempunyai 184 horsepower dan dia memiliki 7 percepatan di matic-nya. Jadi semua Mercy itu sama semuanya di sini ya. Memiliki transmisinya ada di sini. Dia ada 7 percepatan dalam matic-nya. Dan karena ini Avantgarde, di setiap speakernya kanan kiri sini sudah dilengkapi oleh audio Harman Kardon. Jadi di setiap pintu dia ada speakernya kayak gitu. Jadi kalau mau dengerin musik, mau dengerin radio, terasa sangat nyaman sih. Oke, sekarang gue pengen jelasin fitur-fitur yang ada di sini. Jadi kalau kita ngelihat ini nih di setirnya ini, kalau ini dia PRND, yang ini tuh untuk transmisi ya. P itu untuk parkir, R mundur, N netral, D maju, yang ada di sini guys. Dan kalau yang ini dia triptonic, jadi kamu bisa kayak turunin gigi atau naikin manual seperti yang kamu mau, pakai yang di sini tombol ini. Nah, kalau yang di sini nih, ini biasanya untuk rating. Jadi kalau Eropa tuh ratingnya selalu ada di kiri. Selain rating, kamu juga bisa ke ya biasalah ke kalau mau hujan segala macam wiper. Nah, ini yang ada di sini itu cruise control. Fungsinya itu cruise control untuk kalau lagi di tol pengen gas statis, nggak usah gas rem, lo tinggal pencet aja cepret. Nanti dengan cruise control ini lo nggak perlu ngegas, dia udah stabil. Misalnya di tol kecepatannya 100 km/jam, tinggal dipencet ini, jadi lu udah gak perlu ngegas lagi, tinggal lepasin, artinya bisa lebih santai. Alright, dan selanjutnya di fitur ini, di setirnya, kalau ini dia ada home ya, home. Kamu bisa lihat di sini. Oke, ya. Jadi ini home. Tuh. Jadi ada trip, ada navy, ada radio, ada media. Kalau media kita bisa pencet tes. Nah, ini lagi dengerin lagu apa. Kalau ini tinggal kita back aja di sini. Nah, kita juga bisa telepon, asisten grafik, service, kapan harus service, setting segala macam. Jadi basically kita bisa tahu kalau mau denger radio tinggal pencet radio. Ada navigasinya juga, sistem navigasi di sini. Jadi ini basically cuma buat ngurusin itu ya. Ngehandle semua yang ada di sini biar lebih handy, nggak repot, bisa lewat sini. Kalau yang di sebelah kanan guys, ini volume up. Nah, ini diturunin,
juga bisa ngangkat telepon di sini. Jadi dalam berkendara bukan harus aman tapi juga nyaman. Jadi menurut gua C200 ini menggabungkan sih antara nyaman dan aman, satu kombinasi yang bagus. Dan kita bisa lihat interiornya di sini. Ya, ini sih standar ya, tombol AC dan lain-lain. Dan dia ada pencetannya ini guys. Oke. Kelihatan kaki. Terus jadi Halo guys, ketemu lagi bersama gue Chris Ryan di Chris Ryan TV. Pada hari ini gue akan collab bareng sahabat gue, namanya Arbani. Dan gue akan ketemu dia di coffee shopnya dia yang namanya Kopi Panas Dingin. Let's brother. Apa kabar brother? Baik, alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Lihat yuk, kita ini coffee shopnya Arbani nih. Silakan. Ini biasa aja sih. Nggak apa-apa. Dah, lo ini dikit. Man, thank you ya udah mau mampir ya. Siap dong, harus mampir dong. Sebelum kita review mobilnya, kita cobain dulu kopinya. Siap. Promo dulu ini ya. Yuk. Gue lagi nunggu kopinya Arbani nih, kopi panas dingin. Pengen ngerasain kayak gimana. Lu masih nungguin nih. Wih, ini apa sih bro? Namanya bro? Inti Cappuccino ya? Yoi. Ya, kalau varian yang Tapi ini pakai gula aren nih. pakai gula aren ya? Aduh. Mantep banget lah pokoknya. Mantap ya. Bisa gojek ya? Gojek sama GrabFood belum ada. Nah, Cuman kita bisa nganterin ke rumah sih. bisa ada ke rumah ya. Tuh, guys, yang di Karang Tengah mesti Soal cobain. jangan jauh-jauh ya, ntar nganter ke Bekasi. Keburu tutup pak. Sampai sana sih udah tutup lagi. Bro, kita hari ini ya, gua review mobil ya. Boleh? Oke, kalau gitu kita langsung aja dah. Ya udah. Oke, let's go. Kita kulik mobilnya Arbani. Oke, Pak Kris. Ini kan karena lo juga ngerti mobil nih ya. Gue sekalian mau nanya nih. Ya, gimana supaya kita tuh kalau beli mobil, apalagi kayak gue orang awam yang nggak ngerti mesin, nggak ngerti mobil banget, itu supaya kita beli mobil second, itu kita nggak ketipu gitu. Misalnya kayak mobilnya bekas banjir atau pernah ada kerusakan apa gitu. Tabrakan gitu. Tabrakan. Ya? Lo bisa ngasih tau nggak nanti? Bisa. Ini gue akan kasih tips ya buat teman-teman semua di sini. Ini it's very simple ya. Kalau misalnya kita mau ngecek mobil bekas tabrakan atau enggak, itu bisa dari tulang-tulang dan juga bisa dari kalau banjir itu kita lihat dari kekaratan di mesin. Yuk, biar nggak bingung langsung aja gue jelasin. Let's go.
Oke guys, gue akan ngejelasin sedikit bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk beli mobil second yang terbebas dari banjir dan juga tabrakan. Nomor poin pertama, non teknisnya kita harus tahu itu kalau kita beli mobil kita harus lihat buku servisnya. Jadi kalau misalnya mobil ada buku servis, kita bisa tahu recordnya. Sebelum sama kita itu seperti apa, kita bisa cek langsung ke bengkel resmi, apakah pernah banjir, apakah pernah tabrakan, pasti di sini semua ada recordnya. Dan nomor 2, sebaiknya kalau misalnya beli mobil second itu harus didampingi oleh mekanik. Kalau nggak didampingi oleh mekanik, paling gampangnya janjian aja di bengkel authorized, langsung dicek engine. Ini salah satu tipsnya. Tapi untuk mengetahui body-body yang simple-simple, untuk para awam gue bisa jelasin tips sedikit. Ini ya, kita buka ya. Alright. Oke, jadi kita bisa tahu mobil ini bekas tabrakan atau enggak itu dari tulang-tulang bodinya. Tulang-tulang nggak akan pernah bohong. Contohnya ini ya, tidak bekas dempul, yang artinya orisinil. Karena kalau misalnya ini pernah pernah ada tabrakan, pasti ada bekas-bekas dempul las-lasannya, dan itu nggak akan sempurna kalau setelah didempul. Dari sini, ini adalah tulang-tulang inti dari mobil. Karena kalau tabrakan, impact-nya pasti pertama kali ada di sini langsung. Habis dari sini kita bisa lihat ke mesin-mesinnya. Kalau sampai di dalam mesin itu karatan, berarti indikasi besar bahwa mobil ini pernah banjir. Karena it doesn't make sense. Nggak mungkin di dalam mobil itu karatan. Bahkan baut-bautnya itu nggak boleh karatan. Jadi kalau misalnya kamu beli mobil, kamu buka kap mesin, dan kamu lihat baut-bautnya itu karatan, kamu udah bisa tanda tanya tuh. Kenapa bisa karatan? Karena mesin sekotor-kotornya, seberdebu-berdebunya tidak akan mungkin karatan. Jadi kalau kalian lihat mobil mesinnya itu ada karatan, berarti harus curiga, ada indikasi mungkin bekas banjir. Lalu nomor 2, selain kita lihat dari tulang-tulang di sini ya, kita juga bisa melihat dari sealer. Ini namanya sealer. Ya, ini sealer. Jadi mobil ini, sealernya ini asli dari pabrikan. Kalau kita bisa tahu asli apa enggak tuh dari sini. Kita bisa tahu ini asli apa enggak kalau kita pencet ini, ya. Kita pencet, dia membel, ada bekas kuku di sini. Berarti itu tandanya asli sealernya. Tuh. Ya. Jadi kalau kita pencet-pencet begini, ini sealernya, dan dia ada bekas kuku kita, membel gitu, itu tandanya mobil ini orisinil, tidak pernah tabrakan. Karena rata-rata yang terjadi adalah kalau misalnya mobil bekas tabrakan, mereka akan bikin sealer-sealeran. Jadi mereka akan bikin sealer-sealeran di sini, tidak pakai sealer dari pabrikan. Jadi kalau kita pencet itu seperti kayak kita pencet bodinya aja. Oh iya, nggak membel kayak gini ya? Nggak membel. Nggak membel dianya. Nah, itu salah satu trik yang paling simple untuk orang awam bisa ngecek indikasi apakah banjir atau apakah bekas tabrakan. Dari pertama kita ngelihat mesinnya, kalau mesinnya ada bekas karatan, itu berarti ada indikasi banjir. Karena nggak mungkin mesin walaupun baut-baut juga itu berkarat. Dan juga dari sealer-sealer ininya, kalau dari pabrikan, kalau kita pencet pakai kuku, dia akan membel, akan ada bekas kukunya. Bekas jepitan kuku kita akan terlihat dengan jelas. Itu tandanya berarti itu sealer asli dari pabrikan. Kalau sudah kap gantian atau kap reparasi, biasanya dia pakai sealernya yang keras. Jadi kalau kita pencet begitu, dia nggak membel. Nah itu ada indikasi kapnya gantian atau enggak mobilnya direparasi, pernah tabrakan atau nyundul sedikit. Ya. Oke bro, jadi gue tadi udah ngejelasin lo mesin dan juga tulang depan. Tapi lo harus tahu bahwa di mobil itu dia ada tulang depan, tulang samping, dan tulang belakang. Jadi kalau kita misalnya tahu tadi kalau di depan kita ngecek sealernya asli apa enggak, kalau di samping dan belakang, ya kita lihat. Ini salah satu aja ya, kita nggak usah buka semuanya. Jadi kesatuannya adalah gini. Ini semua tulang. Di sini kita juga mesti cek semua nih. Jadi kita harus buka begini. Kita harus buka. Nah, dia tertutup sama plastik ini, karet, sorry. Jadi lu bakal bisa ngelihat ya, tuh tulangnya rapi apa enggak. Kalau nggak rapi berarti udah. Kalau nggak rapi, keriting bodinya berarti otomatis bekas tabrakan. Karena
Body perawan beda sama body permak, ya kan? Alright. Dan gampang banget kok. Begitu kalian buka, tutupnya juga tinggal langsung tutup aja. Jadi it doesn't take a lot of energy. Oke guys, back to normal. Nggak sulit ya? Ya. Jadi ini diaplikasikan di pintu belakang kanan, pintu kiri, dan pintu belakang kiri. Di sini juga ada sealernya nih. Yang tadi di-sealer di mesin, kalian bisa lihat ya. Tuh, membel kan? Nah, ini berarti asli. Tuh, kita bisa lihat sampai bawah. Berarti body ini bebas tabrakan. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Oke, tadi kita udah ngelihat di sebelah samping dan juga di depan. Ada juga yang di belakang. Ayo guys. Sekarang gimana tuh? Nah, kalau di belakang sama persis. Kalian tinggal buka karet ini. Kalian buka karetnya. Kalian buka karet sini, ya. Tuh. Ya. Kalau keriting atau ada bekas cacatan, sol-solan, berarti kemungkinan besar mobil ini pernah ditabrak belakangnya. Gitu. Dan ditaruh put lagi very handy, gampang, effortless juga. Nggak susah ya? Jadi tinggal ditaruh lagi di situ. Orang awam juga udah bisa tahu sekilas gimana cara menghindari untuk beli mobil second yang bekas tabrakan atau bekas banjir. Di sini juga ada sealernya ya, kayak tadi sama aja yang di depan. Jadi lu cuman perlu kayak lu tekan-tekan pakai kuku lu. Seujung dari pojok sampai pojok. Kalau semuanya membel, ada bekas kuku, berarti itu aman. Mantap. Berarti sekilas udah gua cek mobil ini tidak bekas tabrakan dan tidak bekas banjir 100%. Iya dong. Siap. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke mobil. Oke guys, sekarang kita udah di dalam mobilnya Arbani. Yes. Toyota All New Rush TRD Sportivo tahun 2018. TRD. Kalau gua boleh tahu kenapa lu pilih TRD buat kaki lu, bro? Karena yang pertama gue lihat dari ininya dulu ya, kayak eksteriornya, terus interiornya menurut gue oke. Apalagi yang TRD ya kan. Jadi kan waktu itu gue udah punya yang BMW tuh. Terus gue buat syuting capek banget kalau pakai BMW. Akhirnya gue nyari mobil yang city car nih. Gue carilah, dapet lah Rush nih. By the way, Arbani itu customer lama gue, bro. Yoi. Ya, jadi dulu Arbani punya BMW dan BMW-nya dijual ke gue. Iya. Jadi Arbani itu customer lamanya garasigue.id. Oke, gue klik dikit ya, bro ya. Jadi Rush TRD Sportivo itu ini namanya All New Rush. All New Rush itu ada tipenya, ada tipe G, ada tipe TRD. Iya. Nah, kalau tipe G itu yang basicnya. Dia ada manual dan juga ada automatic. Yang TRD juga ada manual dan juga ada automatic. Nah, Rush All New TRD ini Sportivo dia punya 104 horsepower dan capacity engine-nya 1500 cc. Sayangnya, menurut gua ini kelemahannya TRD Sportivo adalah karena badannya besar, tapi engine-nya cuma 1500 cc kapasitinya. Tebakan gua adalah satu, tarikannya nggak terlalu bandel. Benar ya? Setuju gua. Makanya ya? Ini kalau dipakai buat jalan jauh atau misalnya mau ngebut di tol nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak. Berasa ya? Berasa. Nah, gua ada satu lagi kan yang expander kan. Yang expander. Malah enakan expander. Oh, malah enakan expander. Tarikannya. Tarikannya ya. Ini tarikannya kurang sih menurut gua. Cuman kalau buat di kota, eksteriornya oke lah buat di kota bawa. Kosmetiknya bagus. Nah, karena yang gua tahu nih, karena bodinya makin besar, harusnya capacity engine-nya lebih besar. Tapi yang terjadi karena ini kosmetiknya bagus, artinya All New Rush ini secara eksterior lebih rapi dan lebih sport. Tapi karena besar, tapi engine-nya tetap 1500 cc, maka berdampak di tarikannya. Iya benar, emang tarikannya tuh emang agak kurang enak sih. Kita pakai kearifan lokal anginnya ya, bro ya. Iya boleh. Yoi.
Sorry ya, gelap ya kacanya. Ini ngomong-ngomong mobil syuting apa mobil eksekusi sih, Bro? Kan gue bilang tadi, ini mobil buat syuting ya. Oh, syuting. Jadi kalau misalnya gue pakai ke lokasi syuting tapi nggak gelap, gue nggak bisa istirahat di mobil. Siap. Gitu. Ini gua perasaan kita kayak lagi di terowongan, Bro. Nah ini juga jam segini udah sore, matahari udah nggak ada. Iya. Nah, perbedaan antara tipe G dan tipe TRD Sportivo adalah dari speaker. Kalau TRD Sportivo itu speakernya ada 8 guys. Sementara kalau yang di tipe G, speakernya hanya ada 6. Dan kalau di TRD Sportivo, head unitnya dia sudah dilengkapi oleh USB. Dia bisa connect ke iPhone, ke Android, bisa Bluetooth, audio, aux, dan juga radio. Jadi komplit sih untuk city car sih menurut gua ini cukup ideal ya. Oke, kita putar balik aja. Terus kelebihannya, tadi kan udah bilang kelebihannya itu kan eksterior ya, dan juga kosmetik enak gitu. Menurut gua ada lagi yang lebihannya, karena bodinya besar, bagasinya juga besar. Ini untuk 7 seater. Iya benar. Jadi sebenarnya Ras TRD ini merupakan suatu model baru yang disukai oleh customer Indonesia. Yes. Jadi bisa buat jadi mobil keluarga. Benar. Jadi kalau millennials muda yang baru nikah, pasti kan nggak mungkin cari sedan dong. Mereka pasti carinya mobil yang lebih lebih besar, lebih lebar. Nah, gue lihat ini Ras TRD dia bisa memenuhi kriteria itu untuk dijadikan family car. Karena yang sebelumnya ini cuma 5 seat ya? Iya, 5 seater. 5 seat. Iya, benar. Cuman bisa nambah kan, setahu gue tuh bisa ditambah. Tapi yang sebelumnya yang sebelumnya udah 7 seater juga, Bro. Udah ya? Ras itu sudah 7 seater yang sebelumnya, tapi lebih kecil. Iya, kalau ini dia lebih lebar. Dan satu lagi, ini tuh kayak adiknya Fortuner banget menurut gua. Iya, benar. Kayak Fortuner tapi di bawahnya gitu loh. Yeah. Jadi emang keren lah. Secara eksterior ya. Iya, secara eksterior. Cuman kalau tadi memang kalau kita lihat dari segi kekurangannya sih itu tarikannya ya. Jadi guys, ini dia kecepatan top speednya mencapai 200 km per jam. Tapi sayangnya karena horsepowernya cuma 104, karena engine capacity-nya 1500 cc, jadi tarikannya di tol pasti kurang galak lah ya, kurang bandel. Nah, lo pakai mobil ini dari tahun berapa, Bro? Gua dari tahun 2018. Oke, dari tahun 2018. Berarti lo udah bisa ngejelasin dong apa plus dan minusnya mobil ini? Plusnya itu gue enak handlingnya. Oke. Handlingnya ringan menurut gue. Kaki-kakinya. Iya, kaki-kakinya enteng semuanya. Cuman kekurangannya itu tadi tarikannya sih. Gue merasa kurang puasnya di situ. Di tarikannya ya. Tarikannya. Kalau di tol. Apalagi kalau di tol. Apalagi kalau misalnya perjalanan nih ke Bandung nih. Gue pernah bawa ini ke Bandung. Oke. Dan menurut gue kurang enak. Top speednya berapa lo pas waktu ke Bandung? Top speednya gue 140. 140? 120. Setirnya udah getar belum? Enggak getar banget sih. Cuman udah kayak ngeden ya? Ngeden, tarikannya ngeden. Okay. Beda kalau pas gua kemarin pakai expander, beda tarikannya. Lebih galak ya? Lebih galak. Oke. Lebih dalam aja gitu, kayak enak aja gitu. Kalau ini ngeden sih, bener. Jadi untuk MPV memang saingan ini head to head langsung sama Expander dan juga ada Terios. Yes. Nah, itu yang menjadi idola baru untuk mobil MPV di Indonesia ini. Nah, sekarang kita lagi nyobain mobilnya Arbani. Dan sangat terawat ya, Bro. Gua ngeliat apik banget nih semuanya. Gua lihat masih terawat banget ya. Nah, jadi ini kalau gue bisa ngomong selama 2 tahun lo pakai mobil ini positif atau negatif? Positif. Berarti lu merekomendasikan ya? Merekomendasikan sih gue. Untuk teman-teman yang pengen pakai mobil yang keren, harga terjangkau, dan juga city car. Yes. Oke. Mantap. Thank you, Bro. Kalau gitu, Bro, ya. Thank you, Bro. Nah, kita bakal jalan lagi langsung ke coffee shop lo. Jadi kemarin gue udah ngadain di Instagram story gue ada Q&A nih. Ada Q&A nih. Jadi ntar kita bakal di. Lu mau nanya-nanya gue nih? Yoi. Biasanya kan host kan yang nanya-nanyain lu. Ini kali ini karena di YouTube gue. Berarti gue boleh dong nanya-nanyain lu ya? Boleh. Jadi kita bakal jalan lagi ke
coffee shopnya Arbani dan kita akan Q&A sesuai janji gue kemarin. Gue udah taruh di Instagram gue akan ada Q&A bareng Arbani. Kita lihat ya jawaban Arbani seperti apa nanti ya. Oke. Ku tak tahu, tak lagi tahu seperti waktu. Apakah mungkin bila kini ku ingin kembali menjalani janji hati kita. Gila.